Oke, balik lagi kita akan bahas lanjutan dari video sebelumnya, dan kali ini kita masuk ke tipe dari reading task, dan saya ulangi sekali lagi sedikit bahwasanya reading task atau reading assessment task itu dibagi menjadi tiga level tingkatan ya. Ada word level, ada sentence level, dan discourse level. Ini pembagiannya. Dan untuk word level comprehension itu merupakan level paling dasar dari reading comprehensions, yakni level paling dasar ini adalah meminta siswa mengidentifikasi makna dari sebuah kata. Kadang-kadang dia mirip-mirip dengan tes vocabulary, hanya saja fokusnya beda. Di tes yang word level ini dia sekedar rekognisi dari sebuah kata, sementara kalau vocabulary dia konstruksi sebuah kata. Dan berikutnya untuk sentence level comprehension, ini merupakan kemampuan untuk memberikan pemaknaan ya terhadap pada level kalimat, bukan pada level kata. Begitu juga dengan discourse level. Untuk discourse level tentunya lebih dari sebuah kalimat ya. Dia biasanya konteks dari sebuah paragraf atau esai. Nah, itu tadi tipe-tipe reading task secara general, namun akan kita bahas satu persatu di video yang kali ini. Oke. Kita lihat di sini reading assessment task-nya word level, sentence level, discourse level ya. Untuk yang word level ini ada bagian identify part of speech dari sebuah kata ya. Terus ada identify part of speech juga, maaf ini berulang. Ada get meaning from analyzing word parts, ada get meaning of a word from a context. Nah, itu ya. Dari bagian kata dan dari sebuah konteks kata. Kemudian sentence level itu to get sentence meaning dari different sentence constructions, ada to get meaning of a sentence atau phrasal expressions ya. Sementara kalau discourse level itu to get meaning from konteks yang lebih dari sebuah kalimat. Jadi bisa berupa genre apapun ya, dalam bentuk yang jelas dalam bentuk paragraf dia atau essay. Kita lihat untuk word level yang pertama yaitu ability to identify the part of speech of a word from its form. Jadi contoh tasknya seperti ini. Diminta untuk mendetermine whether each of the following word itu apakah ininya fungsi katanya noun, verb, adjective atau adverb ya. Jadi sederhana itu. Oke. Dia masih tingkatan kata. Berikutnya untuk word level yang ability to identify the part of speech dari a word from its form ya, masih ini contoh kedua. Kalau tadi contoh pertama masih mengidentifikasi part of speech ya. Ya, ini dikasih soal rumpang, teks sisi rumpang. Oh, bentuknya saja ini teks seperti teks sisi rumpang. Maaf sekali lagi. Ini sebetulnya soal ya. Soal pertama between friendly and kindly. Jadi adjektifnya yang mana? Between criminal and economical, noun-nya yang mana? Between quick and fast, adverb-nya yang mana? Tinggal diisi. Oke, itu bisa satu contoh soalnya. Selain yang ini tadi ya. Yang ini tadi sekedar langsung memilih mana noun, mana verb, mana adjective. Ya, soalnya bentuknya kayak gini. Satu katanya terus dalam kurung pilihannya. Kalau di sini kita yang menuliskan adjektifnya, katanya yang mana misalnya. Oke. Berikutnya untuk word level yang jenis kedua yaitu ability to get meaning from analyzing word part. Jadi kita get meaning dari analyzing word part. Contohnya di sini kita diminta memilih makna dari kata yang ditebelin. Oke. The word teleprinter itu yang di bold.
has the meaning of printing apa. Jadi bisa pilih A, B, C, dan D. Ya ini persis tes vocabulary sebetulnya. Cuman tes vocabulary tingkatan word level. Ya, word level itu masih sekedar rekognisi dari katanya ya. Getting meaning dari kita merekognisi katanya. Oke. Kemudian kata multitude itu indicates apa? Dipilih jawabannya. Oke, berikutnya di sini untuk jenis ketiga yaitu ability to get meaning of a word from a context. Jadi ini mulai dari konteks dikasih konteks. Ya, kalau tadi sekedar langsung saja, yang tadi ini langsung saja word part aja dan langsung katanya di bold gitu, maknanya apa. Kalau ini enggak dikasih konteks, kita tebak makna dari konteks. Misalnya dibilangnya konteksnya some living things are quite tiny that we need a microscope to see them. Apa itu? Itulah yang living things yang kecil, kita perlu mikroskop untuk melihatnya. Oke, apakah katanya deep, short, small, unclear? Oke, yang di sini ada yang di underline ya, kata tiny. Yang menjadi konteksnya di sana yang di sekeliling kata tiny itu konteks atau clues yang bisa dijadikan acuan kita untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi tiny itu apa? Deep kah, short kah, small kah, atau unclear. Oke. Begitu juga yang nomor 2, maaf ini lupa di garis bawahi. The seats are reserved for the elderly or disabled persons. Oke. Elderly ini kayaknya elderly ini yang di garis bawahi ya. Oke. Berikutnya sentence level reading task. Ini untuk reading task tingkatan sentence level. Ini contohnya, instruksinya, choose the sentence which has the closest meaning to the bold type sentence. Oke. Ada yang di bold ini sebetulnya. Ini question number 1. Most people in Indonesia eat rice. Okay. Most people in Indonesia eat rice. Jadi ini yang ditanyakan adalah rice. Okay. Jadi rice itu apa? Jadi rice is eaten by most people in Indonesia. Ini rice has okay. Yang mana yang paling dekat maknanya dengan kalimat ini, most people in Indonesia eat rice, gitu ya. Pastinya jawabannya yang mana? Yang A. Oke, rice is eaten by most people in Indonesia. Oke, berikutnya yang kedua sama Alfima said I was in the US for 6 months. Nah, kalimat ini serupanya dengan kalimat pilihan jawaban yang mana? I was in US for 6 months itu apakah serupa dengan pernyataan I was in the US for 6 months? Okay. Atau Alfima said that she had been in the US for 6 months. Ayo, pilihan jawabannya yang mana? Yang benar yaitu yang B, ya. Oke. Berikutnya sentence level reading task yang jenis ability to get meaning from a sentence atau phrasal expression. Ini phrasal expression sini ya, bukan sekedar kalimat saja yang seperti tadi. Jadi di sini masih sama instruksinya, choose expressions which is closest in meaning with the bold type expressions. Ya, ekspresi dari soalnya ya, semua soalnya ini di bold. I wish I could, ya I wish-nya ini yang penekanannya I wish I could help him. Jadi jawabannya yang mana? Unfortunately I cannot help him atau fortunately I can help him. Jadi kalau I wish yang di bold berarti jawabannya yang apa? Yang B? Yang A, ya. Unfortunately I cannot help him. Berikutnya, the man eating tiger was killed. Nah, yang ini was killed. Siapa yang was killed? The man eating tiger. Oke.
the man-eating tiger ini yang penekanannya, dan kita lihat jawabannya apa, yang A atau B. Yang A, the man who ate a tiger, atau the tiger which ate a man. Yang the man-eating tiger itu siapa yang makan tiger, atau tiger memakan the man? Yang benar adalah the man memakan tiger. Jadi pilihan jawabannya yang A atau B? Yang A. Okay, the man who ate a tiger was killed. Okay, berikutnya kita masuk ke tipe terakhir, yaitu discourse level reading task. Untuk discourse level reading task ini merupakan kemampuan to get meaning dari sebuah konteks yang broader than a sentence. Jadi lebih dari sebuah kalimat tadi, makanya dia namanya discourse ya. Levelnya discourse. So the reading text in this discourse level ini can be of any genres in the form of paragraph or essay. The specific objective of the test takers refer to the Barrett's taxonomy of Brown and Abbe Karma micro and macro skills. Nah itu ya, spesifik objektifnya bisa kita mengacu pada taksonomi reading sebelumnya. Bisa pakai the Barrett taxonomy atau makro atau micro reading. Nah, discourse level reading task ini biasanya contohnya itu reading yang ada di TOEFL. Ya, reading TOEFL kan semuanya berupa paragraf. Jarang sentence level atau apalagi word level. Ya. Sekedar word level, dia sentence level. Meskipun ada soal vocabulary, tapi vocabulary-nya refernya ke ada passage yang disediakan. Ya. Jadi ini contohnya biasanya yang sering kali kita temukan di tes TOEFL, IELTS, ataupun TOEIC. Ya, yang sudah sangat familiar di kita, pasti TOEFL sudah nggak asing di antara kalian. Dan berikutnya, berikutnya ada discourse level reading task. Ini contoh-contoh yang ada di soal TOEFL. Ini kita ambil ya, contohnya dari soal TOEFL, dia ada 13 sub skills yang diteskan di soal TOEFL itu. Ada skills menjawab main idea question, ada skills recognizing organizations of ideas, ada skills answering stated detail questions, ada skills finding unstated details, ada finding pronoun reference, ada answering implied detail questions, answering transition questions, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh-contoh ini tentunya tidak akan saya jelaskan di video ini, namun saya harap bisa kalian cari tahu dengan mencoba membuka latihan soal TOEFL dan dilihat jenis soal TOEFL-nya, kalian golongkan masuk ke bagian subskill yang mana. Itu untuk tas yang kedua. Ya, tadi tas yang pertama di video pertama, dan yang tas kedua coba kalian tuliskan contoh reading testnya. Ya, untuk pembagian 13 subskills yang tadi yang dari TOEFL. Oke. Supaya videonya tidak terlalu lama dan kalian tidak bosan, oleh karena itu saya akhiri videonya. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di perkuliahan kita berikutnya. Sekian. Maaf kalau ada beberapa gangguan suara. Sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.